Hai teman-teman pelajar, hari ini kita akan membahas dunia penyimpanan dan pergudangan yang menarik, khususnya tentang aspek mikrobiologinya. Ayo kita mulai. Pertama, mari kita definisikan apa itu penyimpanan dan pergudangan. Penyimpanan adalah tentang menjaga produk di lingkungan yang aman dan terlindungi, sementara pergudangan melibatkan manajemen barang-barang yang disimpan ini dalam skala yang lebih besar. Tapi kenapa aspek mikrobiologi begitu penting di sini? Mikroba dapat secara signifikan mempengaruhi kualitas produk, menyebabkan pembusukan, dan bahkan bahaya kesehatan. Sekarang mari kita bicara tentang jenis-jenis mikroba yang mungkin kalian temui dalam penyimpanan. Ada bakteri seperti Salmonella, E. coli, dan spesies Bacillus. Lalu ada jamur seperti Aspergillus, Penicillium, dan Fusarium, dan jangan lupa ragi seperti Candida dan Saccharomyces. Organisme kecil ini dapat merusak barang yang disimpan. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba? Pertama, suhu. Suhu dingin menghambat pertumbuhan mikroba, sementara panas dapat membunuh mereka. Kelembaban juga berperan. Tingkat kelembaban yang tinggi mendukung pertumbuhan jamur. Tingkat pH juga penting. Keasaman atau kebasaan yang ekstrem dapat menghambat aktivitas mikroba. Kadar oksigen berpengaruh karena beberapa bakteri membutuhkan oksigen aerob, sementara yang lain tumbuh subur tanpanya aerob. Terakhir, kadar air dalam produk adalah kuncinya. Semakin banyak air berarti semakin tinggi risiko pertumbuhan mikroba. Jadi apa dampak mikroba ini pada produk yang disimpan? Pertama, mereka dapat menurunkan kualitas produk, mengubah warna, bau, dan teksturnya. Secara ekonomi, produk yang rusak menyebabkan kerugian finansial karena tidak dapat dijual. Dan jangan lupa risiko kesehatannya seperti keracunan makanan dan alergi. Sekarang, bagaimana kita bisa mengendalikan mikroba yang mengganggu ini di fasilitas penyimpanan? Mengontrol suhu dan kelembaban sangat penting, misalnya pendinginan dan ventilasi yang tepat. Sanitasi gudang secara teratur, termasuk pembersihan dan desinfeksi, adalah suatu keharusan. Menyimpan produk sesuai dengan jenisnya, kering versus basah, juga membantu. Dan jangan lupa sistem FIFO, first in, first out, untuk meminimalkan risiko produk lama menumpuk. Ada juga metode penyimpanan khusus untuk mencegah kontaminasi. Pengemasan vakum, misalnya, menghilangkan udara dari kemasan. Menyimpan barang di lingkungan steril dan menggunakan kemasan antimikroba dapat membuat perbedaan besar. Dan untuk beberapa produk, iradiasi makanan dapat secara efektif mensterilkannya. Mari kita lihat studi kasus dunia nyata. Ada kegagalan signifikan dalam penyimpanan karena kontaminasi mikroba yang melibatkan aflatoksin dalam biji-bijian. Hal ini menyebabkan masalah kesehatan yang parah dan kerugian ekonomi. Pelajarannya di sini, pengendalian mikrobiologi yang efektif sangat penting. Terakhir, mari kita bahas peraturan dan standar. Di Indonesia, SNI, Standar Indonesia, menetapkan pedomannya. Secara internasional, kita memiliki ISO 22000 untuk manajemen keamanan pangan dan HACCP untuk analisis bahaya dan titik kendali kritis. Kesimpulannya, memahami aspek mikrobiologi dalam penyimpanan dan pergudangan sangat penting. Mikroba dapat merusak produk dan menimbulkan risiko kesehatan. Pengendalian suhu, kelembaban, dan sanitasi yang efektif sangat penting. Sekarang untuk diskusi apa strategi kalian untuk mengendalikan mikroba di gudang. Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan tetaplah ingin tahu.